Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dilembutkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan ketaatan kepadanya dengan melakukan salat maghrib secara berjamaah, yang dimana hal tersebut itu tidak bisa dibayarkan dengan harta yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, dan kawan-kawan yang banyak. Berapa banyak orang yang memiliki hal yang semisal dengan itu, tapi mereka tidak mampu melangkahkan kakinya di rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, di tempat terbaik yang ada di muka bumi. Berapa banyak orang yang goncang jiwanya ketika masalah ekonominya itu ada yang bergeser sedikit saja dari haknya. Akan tetapi ketika agamanya yang bergeser jauh dari dirinya, itu tidak memberikan keresahan di dalam jiwanya. Dan itu hakikat musibah. Ketika kita hanya melihat bahwa musibah adalah hanya sebatas harta yang kita genggam, namun terlepas dari genggaman kita. Namun kita tidak melihat musibah ketika kita semakin hari semakin jauh kepada Allah, yang dimana hakikat kita hidup, hakikatnya bagaimana kita semakin hari semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di pertemuan kali ini kita akan mempelajari dari hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, yaitu dengan mempelajari nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita sudah masuk di pertemuan ke-62 dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Al-Azizul Jabbar, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat, Allah yang maha mengalahkan. Dan hakikat dari nama-nama Allah Azza wa Jalla ini harusnya lahir di kehidupan kita ini, di mana di hari ini kaum muslimin lemah dan tidak ada yang mampu menguatkan kaum muslimin kecuali Allah Azza wa Jalla. Di mana perekonomian hari ini lemah, bahan-bahan pokok meningkat, kebutuhan semakin mendesak. Hal itu karena kita tidak mengenal Allah yang maha kuat, yang menguatkan segala sesuatu kita. Dialah Allah yang menguatkan agama seseorang. Dialah Allah yang menguatkan ekonomi seseorang. Dialah Allah yang menguatkan jasad dan ruh manusia. Kalau kita tidak mengenal Allah yang maha kuat, maka hakikatnya kita adalah hamba yang lemah. Maka dari itu di pertemuan kali ini hendaknya kita merenung sejenak, duduk sejenak untuk memahami dari nama-nama Allah Azza wa Jalla ini. Dari nama Al-Aziz ini terulang di dalam Al-Quran sebanyak 100 kali. Sedangkan makna Al-Jabbar itu terulang cuma 1 kali di dalam Al-Quran, tapi memiliki nama-nama yang sangat luas dalam maknanya dan memiliki kaitan-kaitan dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya bisa kita melihat di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-23, kata Allah Azza wa Jalla, huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbil subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada berhak penyembahan kecuali hanya kepadanya, dan dialah yang maha raja, maha suci, maha memberikan keselamatan, maha memberikan keimanan dan keamanan, dan dialah al-muhaimin, al-azizul jabbar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha mengalahkan, al-jabbar, al-mutakabbir, dan maha besar. Tentu kalau nama-nama ini masuk di dalam jiwa, pikiran, dan amalan kita, maka kita adalah hamba yang paling tenang. Mengapa? Tidak ada yang kita takutkan. Orang yang paling terkuat pun, kalau Allah lemahkan dia akan lemah. Tapi kita, walaupun kita hamba yang terlemah di muka bumi, tapi kalau kita mengenal Allah yang maha kuat, maka tidak ada yang kita takuti. Maka dari itu, dari sifat-sifat kaum mukminin yang dimana sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam azizun alaikum,
Dia memiliki sifat aziz kepada kalian. Itu sifat Nabi. Dan Al-Quran itu juga disebut kitabun aziz. Inna anzalnahu Qur'anan azizan. Aziz di sini menunjukkan bagaimana kemuliaan, keagungan Al-Quran. Jadi dari makna Al-Aziz adalah keagungan, kebesaran. Ini dari makna-makna. Dan kalau kita maknai dalam kehidupan kita, ketika kita misalnya sekarang dalam keadaan ekonomi yang lemah, jangan takut. Mari kita mengetuk pintu Allah yang Maha Kuat. Kalau Allah yang menguatkan kita, yang menolong kita, siapa yang mampu? Kalau Allah yang menolong, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika Allah menolong kalian, menolong dalam agama kalian, menolong dalam ekonomi kalian, menolong dalam kecerdasan kalian, menolong agar semua keluarga dan keturunan kalian terjaga dari bahaya, yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Pasti Allah akan menolong kalian. Dan Allah akan memberikan kedudukan yang tidak pernah diberikan oleh orang setelah kalian. Ini janji Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu hendaknya kita memperbanyak doa. Di hari ini, baru-baru ini kita melihat berapa banyak manusia itu bergencar jiwanya karena masalah ekonomi sedikit. Yang dia melihat maslahat, padahal itu mudarat. Bukan mendatangkan kebaikan dengan demo-demo, mendatangkan yang lebih parah bahkan. Berapa banyak fasilitas negara yang dirusak, berapa banyak manusia yang sakit hatinya, berapa banyak gejala-gejala yang terjadi, gejala yang tersebut. Adanya pembakaran, adanya pembunuhan, adanya permusuhan. Itu berapa besarnya darah kaum muslimin untuk dijaga, kehormatan kaum muslimin untuk dijaga, daripada harga BBM yang naik Rp2.000 saja. Kalau kita kumpulkan satu dunia 2 juta manusia, seandainya dikumpulkan selama 1 tahun dengan darah kaum muslimin yang tertumpahkan 1 orang, itu lebih murah daripada darah kaum muslimin yang meninggal. Sudah berapa banyak berita darah kaum muslimin meninggal disebabkan sudah demo terjadi perang. Akhirnya baku busur, akhirnya mati. Ini apa dari pikiran cerdas? Mulai dari zaman Soeharto adanya demo, bahkan pendemo berhasil menurunkan presiden. Setelah terjadinya demo tersebut, berhasil menurunkan presiden. Apa yang terjadi? Apakah perbaikan atau kerusakan? Apakah negara ini semakin baik atau semakin rusak? Tanyakan kepada orang-orang tua kita. Banyak mengatakan ketika di zaman Soeharto itu jauh lebih baik daripada zaman sekarang. Ekonomi pada saat itu lebih kita leluasa, lebih ada, lebih aman, lebih indah, lebih sejahtera dibanding hari ini. Maka dari itu kita melihat sejarah-sejarah, tidak ada kebaikan yang didatangkan para pendemo. Kalau ada kebaikan, maka kerusakannya lebih besar daripada kebaikan yang dia akan datangkan. Maka dari itu di pertemuan kali ini, dari Nama Al-Aziz Al-Jabbar, Allah yang Maha Kuat mengajarkan kepada kita dalam segala kelemahan kita, sandarkan kepada Allah. Kalau kita takut rezeki, jangan takut. Rezeki itu tidak diatur di muka bumi. Rezeki itu diatur di langit. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit rezeki-rezeki kalian dan apa yang Allah janjikan untuk kalian. Sebelum kita lahir, rezeki kita sudah dicatat. Kita akan semakin besar kebutuhan kita, semakin besar rezeki yang akan kita dapatkan. Buktinya kita kecil, 5.000 sudah cukup. Semakin besar, naik lagi rezeki kita 10.000, naik 20.000, naik 50.000, naik 200.000. Semakin besar kebutuhan kita, maka semakin banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan itu terjadi dalam kehidupan. Berbeda rezeki yang Allah berikan kepada 1 orang anak dengan orang yang memiliki 3 anak, memiliki 5 anak, 10 anak, beda-beda. Ini yang bisa kita berikan. Sekali lagi, kalau ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jika ada keburukan, itu datangnya dari kami pribadi. Dan harus kita peringati kaum muslimin agar tidak terlalaikan dengan keburukan-keburukan yang memberikan dampak kepada kaum muslimin yang lain. Semoga Allah memperbaiki negara kita dengan memperbaiki agama kita, memperbaiki ekonomi kita, memperbaiki kaum muslimin secara seluruh. Innahu walidzalika wal qadiru alaih.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.